Pemirsa, jangan membeli kendaraan sebelum Anda memiliki garasi. Baru-baru ini petugas Satpol PP Bandung membongkar sebuah bangunan yang diduga dijadikan sebagai garasi mobil dari atas trotoar. Trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya bilang zaman Covid. Seorang warga tak bisa menahan emosi terhadap petugas Satpol PP yang membongkar sebuah bangunan di atas trotoar di Kota Bandung, Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, pemilik bangunan diduga telah membangun garasi kendaraan di atas trotoar tersebut. Pengurus RW membantah bangunan sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan permanen di atas trotoar itu dibuat dari hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah milik petugas lingkungan. Terkait mobil dalam foto yang sempat viral, menurutnya hanya bersifat sementara ketika kendaraan sampah sedang digunakan. Tujuan saya itu untuk menyelamatkan kepercayaan dari pemerintah yang memberikan bantuan dari kendaraan untuk pengangkut itu supaya tidak rusak. Karena pengalaman saya sudah punya 2 itu hancur. Dicolong lah, tidak bisa dirawat sama sekali. Kita coba fasilitasi, kita hubungkan dengan kelurahan ya, dengan kelurahan, misalnya kelurahan Citarum, nanti kita coba nanti mau ditempatkan di mana. Ya. Betul memang ini kan solusi, tapi kan nggak bisa begini juga solusinya ya, di atas saluran air kan tidak tepat juga. Sementara itu larangan membangun di atas trotoar jelas tertuang dalam Undang-Undang tentang Jalan. Bahkan pelanggar yang nekat bisa diancam pidana penjara hingga 18 bulan dan denda hingga 1.500.000.000 rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru Islam meriah dengan atraksi sembur api hingga menebar uang. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Tidak hanya pawai obor, perayaan Tahun Baru Islam juga diwarnai berbagai tradisi khas seperti sepak bola api dan tebar uang di Cirebon, Jawa Barat. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, warga menggelar ritual potong rambut gimbal seorang anak perempuan. Kota Cirebon. Atraksi sembur api dan sepak bola mewarnai perayaan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ratusan santri Ponpes Jaga Satru antusias menampilkan permainan legendaris ini di jalan raya. Disaksikan ratusan warga, atraksi kesenian membuat semarak malam 1 Suro hingga dini hari. Tradisi sembur dan sepak bola juga digelar di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dan ditonton ratusan warga. Suasana makin meriah ketika seorang tokoh masyarakat menebarkan uang kertas yang langsung jadi rebutan anak-anak dan juga emak-emak. Dapat 18.000. Dapat 18.000. Rebutan tadi, Bu. Rebutan tadi. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, warga Kecamatan Madukara menggelar ritual potong rambut gimbal seorang anak perempuan. Sebelum prosesi digelar, keluarga terlebih dahulu memenuhi permintaan sang anak yang meminta seekor sapi berwarna coklat. Bagi warga setempat, tradisi potong rambut gimbal adalah simbol penyucian diri dan harapan baik di Tahun Baru Islam. Sapi Sapi yang gimana tadi? coklat Kenapa sapi coklat? bagus. Bagus. Terus ini gimana? Setelah cukur rasanya gimana? Senang. Ini awal keluar rambut gimbal di umur 9 bulan. Sebelum keluar itu panas, badannya panas, sakit-sakitan, pas disisir rambutnya itu saling menempel. Ya, keturunan rambut gimbal dari Mbah Buyut. Perayaan Tahun Baru Islam menjadi wujud rasa syukur sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur Tahun Baru Islam Pekan Raya Jakarta yang baru dibuka 3 hari diserbu ribuan pengunjung. Ada Jen Cahyani di PRJ Kemayoran, Jakarta. Jen, seperti apa keramaian di sana hari ini? Ya, David dan juga pemirsa, keramaian di sini sungguh sangat nyata dan terlihat di sini karena kalau kita lihat nih di belakang saya banyak sekali pengunjung yang memang sudah datang, bahkan sejak tadi baru dibuka pada pukul 10 pagi nih PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran ini dibuka karena hari ini sudah memasuki hari libur nasional ya untuk Tahun Baru Hijriah. Ini dibuka lebih awal pada pukul 10 pagi sudah mengantri. Ini para
para pengunjung yang datang ya, bisa dilihat ya David, banyak sekali para pengunjung yang sudah membawa tas belanja yang besar-besar karena di sini mereka tujuannya sudah pasti untuk berbelanja dan berburu diskon. Karena di sini David dan pemirsa ada 1.800 tenan yang hadir di Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini, tentu saja dari berbagai macam yang dijual ya, mulai dari makanan, kemudian fashion, kemudian ada otomotif juga, ada elektronik dan lain sebagainya, peralatan rumah juga ada, dan ini tentu saja diburu oleh masyarakat atau pengunjung ya yang datang mungkin tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga dari banyak sekali daerah lain yang juga datang untuk berburu atau berbelanja di Jakarta Fair Kemayoran ini yang menjadi event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga. Dan ini sangat ramai sekali, hari ini dibuka lebih awal pada pukul 10 pagi dan tidak hanya untuk berbelanja saja karena ada banyak sekali event-event yang lain di sini. Jadi buat David dan pemirsa udah siap belum untuk berbelanja di PRJ? Dari Jakarta kita lihat banyak sekali yang sudah excited untuk berbelanja. Sementara itu David? Baik, nanti kita gas ke sana, Jen. Terima kasih Jen untuk informasinya. Baik, pemirsa, selain ke PRJ, ini ada pilihan juga bagi warga Jabodetabek yang juga bisa liburan dekat-dekat sekitaran Jakarta. Nah, salah satunya tentunya kemana lagi kalau bukan Ancol, Jakarta Utara. Ada Yasmin Atania di sana. Yasmin, seramai apa Pantai Ancol hari ini? Ya baik, David dan juga pemirsa, percayalah di Pantai Ancol Jakarta Utara ini terik sekali, tapi tidak menyurutkan antusiasme para wisatawan yang datang ke sini untuk bisa menikmati berbagai aktivitas yang seru di Pantai Ancol tuh. Halo Adek, tuh bisa dilihat ya, anak-anak di sini begitu gembira sekali bisa bermain air di tepi Pantai Ancol ini. Sejak pagi hari tadi, Pantai Ancol sudah mulai dipadati oleh para wisatawan, tidak hanya datang dari wilayah Jakarta saja, tapi berbagai wilayah lainnya di sekitaran Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Nah, tadi juga kami melihat banyak sekali nih berbagai aktivitas yang dilakukan di sini. Ada yang bermain layangan, kemudian juga ini nih bermain pasir pantai meskipun cuaca terik, tapi tidak menyurutkan antusiasme wisatawan untuk bermain di kawasan Pantai Ancol ini. Ini saya sampai bingung nih mau wawancara siapa, karena di sini mereka asik banget bermain pasir di sini tuh. Ada yang bikin tadi istana-istana, bikin seakan-akan terkubur begitu ya di pasir pantai. Kita langsung aja ke sini yuk. David, kita mau coba wawancara dulu. Halo Ade, dengan Ade siapa namanya, dari mana? Adek Gali dari Tangerang. Dari Tangerang. Ade siapa, maaf namanya? Gali. Gali. Ade Gali datang ke Ancol ini sama siapa aja sih? Sama bapak dia. Sama bapak dia. Di sini memang sengaja mau main ke Pantai Ancol? Iya. Gimana rasanya main di Pantai Ancol, seru nggak? Seru. Iya, seru. Tadi udah bikin apa aja nih di pantai ini? Bikin bendungan. Bendungan ya? Iya. Tadi datang ke sini kira-kira jam berapa, Gali? Sekitar jam 10. Jam 10? Ya. Atau enggak jam 9. Jam 9? Iya. Ya. Rencananya dari pantai mau kemana lagi? Ada ke tempat lain nggak yang mau didatengin? Nggak tahu. Belum tahu. Pokoknya main di pantai aja gitu, diseru-seruin ya. Pasti seru gitu ya? Iya. Ya. Oke. Makasih ya Gali. Sama ada siapa namanya? Firza. Ya. Makasih banyak ya waktunya ya. Selamat bermain lagi. Iya, David dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan pengunjung di sini. Anak-anak yang dari Tangerang datang sengaja untuk menghabiskan waktu libur di Tahun Baru Islam di kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara. Sekian keseruan yang dapat saya bagikan, kembali ke Anda David di studio. Iya ya, pengunjung mesti banyak minum air ya Yasmin, karena ini memang sedang panas-panas ya. Terima kasih Yasmin sudah berbagi bersama kami dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita bergeser ke Sumatera. Tangis seorang pedagang lansia di Pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat menjadi perhatian publik. Nenek bernama Upiak tersebut terseduh ketika ditertibkan petugas Satpol PP.
Tangis nenek Upiak pecah saat menyaksikan dagangannya berupa 13 bungkus mentimun diangkut petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pedagang lansia itu terlihat menangis di tengah pasar Aur Kuning, sementara sejumlah warga berusaha menenangkannya. Mentimun yang dibawa nenek disita petugas ketika penertiban pedagang yang berjualan di bawah jembatan layang terminal bus Simpang Aur. Menurut keterangan warga, nenek sempat meminta agar dagangannya tidak dibawa, namun barang tersebut tetap diangkut oleh petugas. Peristiwa ini kemudian memicu simpati dari pengunjung dan pedagang pasar. Beberapa pengunjung bahkan langsung memberikan uang tunai kepada nenek. Menurut petugas, waktu penertiban mereka tidak mengetahui barang tersebut adalah dagangan milik nenek Upiak. Karena tidak ada pemilik, petugas kemudian menyita dagangan nenek. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Menjelang pertengahan tahun 2026, berbagai acara hiburan dan festival hadir untuk masyarakat. Salah satunya Come See Me Fest 2026 yang digelar di hutan kota GBK Jakarta. Menghadirkan beragam aktivitas interaktif, hiburan menarik, serta pengalaman seru bagi para pengunjung. Lalu seperti apa keseruan dan antusiasme masyarakat dalam acara ini? Berikut liputannya. Slip away to the sedap Wonderland. Welcome to Come See Me Fest 2026. Festival paling sedap tahun ini. Hadir di hutan kota GBK dari 11 sampai 14 Juni. 4 hari yang penuh rasa dan keseruan. Setiap sudut sedap Wonderland menghadirkan pengalaman yang memanjakan seluruh indera. Tahun ini kami mengusung tema Step Away to Sedap Wonderland dengan spirit Bold to Boundless Wonder. Harapannya melalui menu-menu kreasi mie sedap, lalu ada performance dari artis ternama Indonesia, ada workshop dan juga games activity lainnya bisa membawa keseruan dan kesedapan bagi para audiens. Ini adalah multisensory event ya, di mana semua pencinta mie sedap bisa menikmati mie sedap melalui berbagai macam sensori gitu. Jadi ini sangat kreatif gitu dan inline dengan apa yang sedang digemari oleh anak-anak muda sekarang. Come See Me Fest 2026. Slip away to the sedap Wonderland. Akhiri jumpa kita siang ini, saya David Silahoy bersama tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.